Pada tahun 1875, Putri Louise dari Belgia yang berusia 17 tahun menikah dengan Pangeran Philip dari Saxe-Coburg dan Goethe yang berusia 31 tahun, sebuah pernikahan yang dengan cepat berubah menjadi pahit dan penuh kekerasan. Setelah bertahun-tahun dia melarikan diri, sebuah tindakan yang memicu skandal dan kemarahan keluarga. Namun akhirnya Louis ditahan dan dikirim ke rumah sakit jiwa untuk menghabiskan sisa hidupnya. Tapi disinilah kisahnya belum berakhir. Jadi bergabunglah bersama saya saat kita menelusuri apa yang terjadi padanya. Putri Louise Mary Amélie dari Belgia lahir pada tanggal 18 Februari 1858 di Istana Kerajaan Belgia di Brussel. Dia lahir di sebuah negara yang relatif muda. Belgia baru saja memperoleh kemerdekaannya setelah Revolusi 1830 setelah berabad-abad diperintah oleh Burgundia, Spanyol, Austria, Prancis, dan Belanda. Ayahnya adalah Pangeran Leopold, pewaris tahta yang kemudian menjadi Leopold II Raja Belgia pada tahun 1865. Pada saat kelahirannya, kakek Louis, Raja Belgia pertama Leopold I, adalah raja yang sedang berkuasa. Ibu Louis adalah Marie Henriette dari Austria, anggota keluarga Habsburg Austria, keluarga kerajaan yang telah memerintah Belgia selama sebagian besar abad ke-18. Dia menikah dengan Leopold pada tahun 1853. Louis adalah anak pertama dari pernikahan Leopold dan Marie Henriette. Saat masih bayi, ayahnya menggambarkan dia sebagai anak yang sangat bijaksana dan pucat, sambil bercanda bahwa dia memiliki mata gelap dan hidung besar yang sangat mirip dengan miliknya. Sayangnya, ini akan menjadi puncak hubungan mereka, seperti yang akan segera kita lihat. 3 anak lainnya lahir setelahnya. Seorang anak laki-laki bernama Leopold lahir pada tahun 1859. Lalu 2 putri lagi, Stephanie dan Clementine, masing-masing pada tahun 1864 dan 1872. Namun tragedi telah menimpa keluarga kerajaan. Pada tahun 1869, ketika Leopold kecil baru berusia 9 tahun, ia meninggal karena komplikasi pneumonia akibat berkepanjangan dari jatuh ke kolam pada tahun sebelumnya. Kematian Leopold sangat menghancurkan keluarga kerajaan Belgia, dan Louis yang berusia 10 tahun pun dilanda kesedihan yang mendalam. Kehilangan ini membuat Raja Leopold II tidak memiliki pewaris laki-laki, memperdalam keretakan dalam pernikahannya yang sudah bermasalah dengan Ratu Marie Henriette, dan membuat anak-anak mereka tumbuh dalam rumah tangga yang tegang dan terpecah. Pasangan ini memiliki sedikit kesamaan minat, sedikit kasih sayang, dan seperti banyak pernikahan kerajaan lainnya pada masa itu, pernikahan mereka diatur demi kewajiban, bukan karena cinta. Sebagai putri sulung Raja Belgia, Louis diharapkan menikah dengan keluarga bangsawan kerajaan terkemuka untuk memperkuat hubungan diplomatik kerajaan kecil tersebut. Belgia adalah kekuatan kecil pada masa ketika negara-negara besar Eropa terlibat dalam perebutan kekuasaan, di mana yang kuat seringkali menjadi yang benar. Prusia dan sekutu-sekutu Jermannya misalnya berperang dengan Prancis pada tahun 1870 dan merebut provinsi Alsace dan Lorraine dari Prancis setelah perang singkat. Negara-negara seperti Belgia sangat menyadari bahwa mereka membutuhkan aliansi yang kuat untuk menjamin keamanan jangka panjang mereka. Jadi, calon suami Louis sudah diperdebatkan sejak dia masih sangat muda. Sementara itu, Louis tumbuh besar di berbagai istana dan kediaman kerajaan di Brussels dan sekitarnya. Ini termasuk istana kerajaan di pusat kota dan kediaman terpisah di Laeken di pinggiran kota. Ayahnya adalah sosok yang pendiam dan menjaga jarak, dan dia serta saudari-saudarinya sebagian besar dibesarkan oleh ibu mereka. Anak-anak juga diajar di rumah, yang sepenuhnya normal bagi keluarga kerajaan pada abad ke-19. Ini termasuk mempelajari mata pelajaran seperti bahasa Prancis, Jerman, Inggris, matematika, sejarah, studi klasik, dan agama. Salah satu hal yang akan dipelajari Louis adalah tentang perbedaan budaya di Belgia yang sudah terlihat jelas di negara di mana terdapat baik penganut Protestan maupun Katolik, serta penutur bahasa Belanda, Jerman, dan Prancis di berbagai wilayah. Seperti yang telah disebutkan, orang tua Louis memiliki hubungan yang tegang. Tetapi Leopold sangat bertekad untuk memiliki anak laki-laki lagi setelah kematian satu-satunya putra mereka. Oleh karena itu, dia mencoba menghidupkan kembali kehidupan pernikahan dengan sang ratu. Tetapi harapan itu pupus setelah terjadi keguguran pada bulan Maret 1871. Kemudian ketika Clementine lahir pada Juli 1872, kenyataan bahwa tidak akan ada pewaris laki-laki membuat pernikahan mereka berada di ambang kehancuran. Karena hanya laki-laki yang bisa mewarisi tahta Belgia,
Leopold menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya dengan pedih menyadari bahwa dia tidak memiliki penerus langsung. Pada tahun-tahun berikutnya, Ratu Mary Henriette semakin menarik diri dari kehidupan istana. Akhirnya, dia dikenal sebagai Ratu Spa karena banyak menghabiskan waktu di kota resor Belgia itu daripada di sisi Leopold. Hingga masa Perang Prancis-Prusia tahun 1870, Leopold percaya bahwa ia akan didesak untuk menikahkan putrinya dengan Louis Napoleon, putra dan pewaris Napoleon ketiga, Kaisar Prancis. Namun Napoleon digulingkan selama perang dan Republik Prancis didirikan kembali setelah konflik tersebut. Negosiasi kemudian berlanjut kepada berbagai calon pelamar lainnya. Yang akhirnya dipilih adalah Ferdinand Philipp, Pangeran Saxe, Coburg, dan Gotha, salah satu garis bangsawan terkemuka di Jerman. Keluarga Philip juga memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Prancis dan Inggris, dan Philip lahir di Paris sebagai cucu Raja Louis Philippe pertama dari Prancis, penguasa negara tersebut antara tahun 1830 dan 1848. Bahkan, hubungan kerajaan Philip menghubungkannya langsung dengan Louis. Nah, keduanya memiliki hubungan keluarga yang dekat, yaitu sepupu kedua dari pihak ayah dan sepupu pertama dari pihak ibu yang berbeda satu generasi. Jadi meskipun Philip bukan pewaris salah satu takhta besar di Eropa, dia tetap berasal dari dinasti yang kuat dan bergengsi. Setelah negosiasi yang panjang dan upacara yang sempat ditunda, pasangan itu akhirnya menikah di Istana Kerajaan Brussels pada tanggal 4 Februari 1875 dengan Louis yang baru berusia 17 tahun, sementara Philip berusia 31 tahun. Louis memiliki harapan besar terhadap pernikahan itu, karena dia telah bertemu dengan Philip beberapa kali sebelum pernikahan mereka dan awalnya menyukainya. Namun pernikahan itu berubah menjadi sebuah hubungan yang sangat buruk. Philip berusia 14 tahun lebih tua darinya dan perbedaan kepribadian mereka segera menjadi jelas bagi keduanya. Dia kemudian menulis dalam memoarnya bahwa dia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi di malam pernikahannya, menyebut pengalaman itu begitu mengguncangkan hingga dia melarikan diri dari istana dengan mengenakan gaun tidurnya keesokan paginya untuk bersembunyi di rumah kaca. Dalam minggu-minggu berikutnya, dia menggambarkan rutinitas yang mengganggu di mana Philip memintanya menuangkan anggur sementara dia membaca buku-buku erotis sebelum mereka tidur. Selain itu, pernikahan tersebut memisahkan Louis dari keluarganya, dan setelah tur singkat ke ibu kota Eropa, dia dan Philip akhirnya menetap di lingkungan Istana Habsburg di Wina. Mereka tinggal di Palais Kolberg, dan meskipun tempat itu megah, yang dibangun pada tahun 1840-an, Louis kemudian menggambarkan tempat itu dengan gambaran yang jauh lebih suram. Dia mengaku tempat itu memiliki perabotan yang aneh, gelap, dan kamar besarnya membuatnya ketakutan. Lebih parah lagi, pasangan itu tinggal di sini bersama orang tua Philip, dan Louis merasa ibu mertuanya adalah wanita yang suka mendominasi dan terlalu mengendalikan urusan rumah tangga. Meskipun ada masalah-masalah ini, pasangan itu menyambut kelahiran 2 anak di sini. Leopold Clement lahir pada tahun 1878 dan seorang putri, Dorothea Maria Henriette, lahir 3 tahun kemudian pada tahun 1881. Pada saat ini, pernikahan dan kehidupan keluarganya telah menjadi tegang. Konflik dengan suaminya sering terjadi dan hubungannya dengan ibu mertuanya dikabarkan sulit. Dia mengatasinya dengan menghabiskan banyak uang dan segera menjadi seorang sosialita yang boros yang menghabiskan banyak waktunya beraktivitas di berbagai tempat di Wina. Awalnya, menjadi seorang ibu membuat Louis lebih banyak tinggal di rumah. Tetapi setelah mengalami 2 kali keguguran, kegelisahannya semakin meningkat. Kemudian, pada akhir tahun 1880-an, sebagian besar perawatan sehari-hari anak-anaknya telah diserahkan kepada para pengasuh, dan dia semakin sering mencari waktu untuk menjauh dari Palais Kolberg. Ketidakhadiran Louis yang semakin sering segera memiliki penjelasan yang jauh lebih memalukan. Pada tahun 1883, dia terlibat dalam hubungan asmara yang penuh gairah dengan atase militer suaminya sendiri. Ketika dia meninggal pada tahun 1888, dia dengan cepat mengalihkan perasaannya kepada penggantinya, Baron Nicholas Dory. Sebuah hubungan yang berlangsung hingga pernikahan Dory pada Oktober 1893 yang secara tiba-tiba mengakhirinya. Bisik-bisik tentang perilaku Louis menyebar dengan cepat di seluruh istana Habsburg dan segera ke seluruh Eropa, menyebabkan rasa malu yang begitu besar sehingga kedua orang tuanya berusaha namun gagal untuk menghentikan skandal tersebut dari jauh di Belgia. Berita tentang perselingkuhan putrinya sangat membuat Leopold II geram dan turut berkontribusi pada meningkatnya permusuhannya terhadapnya.
Hal ini sangat penting karena berkat kekuasaannya secara pribadi atas Kongo di Afrika, Leopold telah menjadi sangat kaya raya dan Louis sangat mengandalkan warisan besar darinya. Namun seperti yang akan segera Anda lihat, hal itu tidak terjadi. Pada tahun 1895, Louis memulai hubungan asmara yang penuh gairah dengan seorang perwira muda Kroasia, Count Kisa Matačić. Sejak pertama kali mereka bertemu, dia terpesona. Dia tampan, berani, dan 9 tahun lebih muda darinya, hanya 27 tahun, sementara Louis berusia 37 tahun. Ketika desas-desus tentang hubungan mereka menyebar, Istana Habsburg pun geger oleh skandal. Lalu, semuanya memuncak pada tanggal 18 Februari 1898, ketika Pangeran Philippus yang putus asa untuk menyelamatkan kehormatannya, menantang Geyser untuk berduel, namun ia dengan cepat dikalahkan. Setelah kejadian itu, Louis melarikan diri ke Prancis dan ketika ia kembali, konsekuensinya sangat brutal. Anak-anaknya diambil darinya, pernikahannya pada dasarnya telah berakhir, tetapi yang terburuk belum terjadi. Hanya beberapa minggu setelah duel itu, Philip membalas dengan cara yang jauh lebih menghancurkan. Dia membuat Louis dinyatakan gila dan membujuk Kaisar Franz Joseph Sertu untuk mengurungnya di rumah sakit jiwa. Dia diberi pilihan yang kejam, kembali ke Palais Kolberg atau menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Louis memilih yang terakhir dan dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa di Dublin dekat Wina. Tak lama kemudian, Geyser sendiri menjadi target. Dituduh memalsukan dokumen, dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Berita tentang pengurungan Louis dengan cepat bocor dan pers Austria pun ramai bersimpati kepada sang putri yang tercoreng. Terkejut oleh skandal Grumman, Philip diam-diam memindahkannya dari Kekaisaran Austria-Hungaria pada tahun 1899 dan memindahkannya ke sebuah institusi di Saksoni. Di sana, dia menghilang dari pandangan publik. Selama bertahun-tahun dia sama sekali tidak melihat keluarganya, kecuali satu kunjungan yang memilukan dari putrinya Dorothea pada Februari 1903. Sementara itu Giza yang dipenjara di dekat Wina memulai kisah cinta yang tak terduga dengan Maria Stuger, seorang wanita menikah berusia 23 tahun yang bekerja di penjara hanya untuk bertemu dengannya. Dia berhasil mendapatkan kepercayaannya, menjadi kekasihnya, dan berjuang keras untuk membebaskannya, menyewa pengacara, menggerakkan pers, dan bahkan setelah dipecat dari penjara, dia tetap melanjutkan perjuangannya dari luar. Ketekunannya akhirnya membuahkan hasil, dan Giza diampuni pada bulan Agustus 1902. Setelah bebas, Giza mencoba menggalang dukungan untuk Louis melalui artikel dan memoir, tetapi tidak ada yang berubah sampai takdir memberinya kesempatan. Pada musim panas tahun 1904, Louis dikirim ke Bad Elster di Sachsen untuk menjalani perawatan kesehatan, di mana pengawasannya terasa sangat longgar. Memanfaatkan kesempatan itu, Geyser mengatur pelariannya dan dengan bantuan Maria, mereka membawa Louis pergi dan ketiganya melarikan diri menyeberangi perbatasan ke Prancis. Akhirnya, setelah lebih dari 6 tahun dikurung, Louis pun bebas. Tahun berikutnya, Louis secara resmi dinyatakan waras dan pada tahun 1906, perceraian yang telah lama tertunda akhirnya diselesaikan. Pangeran Philip memberinya pensiun bulanan yang layak, tetapi Louis yang sudah lama terbiasa dengan kemewahan berlebihan segera terlilit utang. Pada saat ini Maria Stolga sudah tidak lagi terlibat dan Louis serta Geyser akan tetap bersama seumur hidup mereka meskipun mereka tidak pernah menikah. Ayah Louis meninggal pada tanggal 17 Desember 1909 di usia 74 tahun. Ibunya telah meninggal pada tahun 1902 saat Louis sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Meskipun ada desas-desus bahwa dia telah menikahi selingkuhannya yang sudah lama, Caroline Lacroix, bertahun-tahun sebelumnya, yang ia temui di Paris pada tahun 1900 saat usianya 16 tahun, kenyataannya Leopold baru menikahinya 5 hari sebelum kematiannya. Ia juga telah mengubah ketentuan dalam wasiatnya, dan hal ini menimbulkan sengketa warisan yang membentuk sisa hidup Louis. Sebuah artikel surat kabar dari The Times merangkum permasalahan tersebut. Artikel itu mencatat bahwa keponakan Leopold, Albert, akan menggantikannya dengan lancar sebagai Raja Albert sesuai dengan hukum Belgia yang melarang perempuan naik tahta. Masalah warisannya jauh lebih rumit. Leopold memiliki 2 putri dengan seorang Lacroix, selain Louis dan saudari-saudarinya. Meskipun Leopold sangat kaya raya dari wilayah kekuasaan de facto yang ia dirikan di Kongo selama 1/4 abad,
ia hanya meninggalkan warisan senilai sekitar 6 juta dolar untuk dibagi antara Louis, Stephanie, dan Clementine. Sisa kekayaannya diberikan kepada Lacroix. Berita tentang pembagian warisan tersebut membuat Eropa geger. Tak lama kemudian, pertempuran hukum pun dimulai ketika Louis dan saudari-saudari kandungnya menggugat wasiat ayah mereka. Louis bertindak sangat cepat dan surat kabar melaporkan bahwa jurusita sudah tiba di rumah Lacroix untuk menyerahkan dokumen hukum kepadanya. Namun pada akhirnya, pengadilan hanya bisa memberikan kemenangan kecil. Pada tahun 1914, setelah bertahun-tahun berjuang di pengadilan, Louis dan saudari-saudarinya masing-masing diberikan sedikit lebih dari 5 juta franc dari warisan ayah mereka. Raja Leopold II pasti sudah menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi karena banyak uang telah disembunyikan di perusahaan-perusahaan induk di luar Belgia yang sengaja dibuat agar sulit bagi mereka untuk menggugat pengaturan keuangan yang telah ia buat. Akibatnya, Louis dan saudari-saudarinya praktis tidak mendapat bagian dari warisan ayah mereka. Uang yang mereka terima mungkin tampak sangat besar bagi orang biasa, dan memang begitu. Tetapi dibandingkan dengan Lacroix, para saudari itu tetap tersisih. Louis dan Geyser berpindah-pindah selama bertahun-tahun setelah sengketa warisan itu. Anehnya, mereka kembali menetap di Wina sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama, meskipun banyak masalah yang pernah mereka alami di sana pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika perang pecah, mereka diminta untuk meninggalkan negara itu. Kekaisaran Austro-Hungaria telah bersekutu dengan Jerman dalam perang, dan tindakan pertama yang dilakukan oleh Jerman ketika konflik dimulai adalah menyerang Belgia yang netral. Oleh karena itu, orang-orang Austria tidak menginginkan putri mantan Raja Belgia berada di Wina. Meskipun diasingkan dari Austria-Hungaria, pasangan itu juga tidak bisa pergi ke tanah kelahiran Louis karena wilayah itu berada di bawah pendudukan Jerman. Jadi mereka pergi tinggal di Munich, Jerman Selatan. Saat tinggal di Munich, dia mengetahui bahwa putranya, Leopold Clement, terlibat dalam sebuah insiden pada 17 Oktober 1915, di mana dia bertengkar dengan selingkuhannya, yang kemudian menembaknya beberapa kali dan memecahkan toples asam sulfat di kepalanya sebelum menembakkan pistol ke dirinya sendiri. Dia selamat tetapi menderita luka parah, luka bakar akibat asam, kehilangan satu mata, tulang rusuk hancur, dan limpa yang pecah. Setelah 6 bulan penuh penderitaan, berjuang melawan infeksi dan komplikasi dari luka-lukanya, dia meninggal pada bulan April 1916. Untuk memperparah penderitaannya, Geyser ditangkap pada bulan Agustus berikutnya dan dikirim ke kamp tawanan perang di Budapest. Louis akhirnya kembali ke Kekaisaran Austro-Hungaria untuk membela Geyser, tetapi saat itu dia semakin terjerat kemiskinan. Dengan Belgia berada di bawah pendudukan, dana yang dulu diandalkannya tiba-tiba terputus dan situasi keuangannya semakin memburuk. Pada awal tahun 1917, utangnya telah melonjak hingga angka yang mencengangkan, yaitu 30 juta mark. Dinyatakan bangkrut, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan harta bendanya yang tersisa diangkut dan dijual di pelelangan. Tanpa memiliki apa-apa lagi, dia hanya bisa bertahan hidup berkat bantuan sesekali yang dikirimkan oleh putrinya Dorothea dan saudara perempuannya Stephanie. Kelegaan bagi Louis dan kekasihnya datang pada akhir Perang Dunia Pertama dan kekalahan Jerman serta Austria-Hungaria. Akhirnya dia dibebaskan dan mereka pergi ke Prancis saat Kekaisaran Habsburg yang lama runtuh menjadi beberapa negara berbeda dan terjadi beberapa tahun perang internal. Tanpa uang sepeser pun, Louis mulai menulis memoarnya di Prancis dan menerbitkannya dengan judul Around the Thrones That I Saw Fall pada tahun 1921. Meskipun buku tersebut memberikan wawasan menarik tentang skandal-skandal di istana Eropa pada masa senja era kekaisaran, baik dia maupun Geyser tidak hidup cukup lama untuk menikmati royalti besar apapun. Ia meninggal karena uremia dan masalah jantung pada musim gugur tahun 1923 saat mereka tinggal di Paris. Louis pindah lagi ke Jerman setelah itu, tetapi dia juga tidak hidup lama. Dia meninggal di Wiesbaden dalam kemiskinan pada tanggal 1 Maret 1924 pada usia 66 tahun. Satu-satunya anaknya yang masih hidup, Dorothea, menikah dengan Ernst Gunther, Adipati Schleswig-Holstein. Mereka tidak memiliki anak kandung meskipun mereka mengadopsi beberapa anak. Ini berarti garis keturunan biologis Louis berakhir ketika Dorothea meninggal beberapa dekade kemudian pada tahun 1967. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah menonton video ini tentang Putri Louis dari Belgia. Saya harap Anda menganggapnya menarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kehidupannya di kolom komentar di bawah.
Dan jika Anda punya saran, silakan tinggalkan juga di kolom komentar. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi sampai jumpa dengan kalian semua di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.